gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitas politik. Realitasnya nggak mungkin. Karena bentar lo. Nggak bener Tuhan. Mantap sekali lagi prop ini. Hai guys, itu bersama channel Bang Boy. Kalian bayangkan guys, ada seorang podcaster, ya, dia selama ini adalah temanya dalam setiap podcast menyerang pemerintah, menyerang Prabowo, menyerang Jokowi apalagi. Dan dia mengundang yaitu narasumber. Ya udah pasti otomatis ketika dia mengundang tujuannya adalah bagaimana ingin menyerang pemerintah juga ya kan, apalagi Pak Jokowi. Nah ternyata ini orang malah nggak mau mengikuti giringan dia untuk menembak pemerintah, menyerang pemerintah, malu. Bahkan ini lebih tinggi jabatan dia dibandingkan dia sendiri yang keluar-keluar bahwa dia adalah ahli tata negara. Kalian pasti sudah menebak siapa ya? Yes, gelandangan politik yang kedua setelah Anies Baswedan, Refly Harun. Kita bahas dia reaksinya. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren ya sahabat sekalian, saya bersama dicuekin senyum aja pun enggak Prof Jimli. Wih malunya. channel cadas ya. Kau itu setara sama real drill boy kau. Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan anggota DPD, kayaknya mantan One Team Press juga. Dan sekarang sibuk kembali ke kampus sebagai pengajar dan juga running Jimli School Law and Government. Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam. Luar biasa, Prof. Prof, langsung to the point ya. Kan biasanya Prof itu terkenal dengan breakthrough-nya. Kita ingin tahu ya, terlepas dari sikap saya nih, Prof ya, terlepas dari sikap yang lainnya juga, sebenarnya apa observasi Prof terhadap kasus atau carut marut mengenai ijazah Jokowi ini? Kita nggak bilang palsu dan tidak palsu, tetapi yang jelas ijazah Jokowi. Dan Prof mau melihatnya dari sudut apapun. Silakan Prof. Ya ijazah ini apa ya? Kalau saya perhatikan sih ya, banyak aspek ya. Satu, kalau pernah saya tangani masalah-masalah terkait pemilu, baik waktu saya di MK maupun di KPP, jadi tukang pecat KPU Bawaslu seluruh Indonesia. Di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah pembuktiannya, paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik. Ialah isu ijazah. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali, dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah karena administrasi ijazah ini yang masih bermasalah sejak lama, apalagi kalau tingkatnya SD SMP gitu kan. Nah, maka mulai 2014 sebelumnya kan untuk jadi caleg itu cukup SMP. Nah, dinaikkan jadi SMA. Nah, jadi itu yang saya sehingga begitu mendengar ada isu ini, ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Gitu. Ya kan? Ya. Aduh my God, Refly, sehat jantung itu aman kah? Siasat untuk menjatuhkan lawan politik, itu my God, Refly. Tapi tetap kau bayar kan, Prof Jimli ini kan ya Refly ya, udah kau undang loh. By the way, maaf guys ya, mata sedikit merah ini. Ya seperti yang kemarin saya bilang bahwasanya saya mohon maaf nggak bisa menampilkan berita yang seperti biasanya
Karena ini makanya saya react ini yaitu beberapa podcast ya atau talk show. Jadi nggak ribet karena memang saya ini saya baru pulang istirahat untuk bisa ngurus anak sebenarnya. Karena kan istri sakit, jadi masuk rumah sakit, jadi anak saya handle. Nah ini anak ini saya serahkan ke keponakan saya ya kebetulan satu rumah juga. Dan saya bisa langsung react ini walaupun mata lagi memerah. Nah Reply tetap bayar ya please ya, jangan buat malu ya. Walaupun dia sekarang menyerang kau. Siasat untuk menjatuhkan lawan politik, mampus kau. Kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Oke. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan bisa kena juga saya ini. Mampus. Ijazah Sama. Tidak iya saya. Sama, iya. Beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Oke. Jadi kan bisa Spellingnya beda. Ya, spellingnya beda. Tuh kan? Kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang asidiki. Iya, Nah, iya. kan. ASSHIDDIQIE. Nah, gitu. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Ya. Tapi bukan hanya spelling, ijazah saya itu sidik, Oke. gitu loh. Jadi nggak pakai Q, Oke. pakai K, Oke. tapi asidik. Asid. Ngerti ya kalau Reply? Gitu, maksudnya gini, Reply, ya, HARUN, dibaca bangke, Reply bangke, paham nggak? Nggak paham juga? Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya lama-lama masuk akal juga. Ya kan? Ini bahayanya guys. Iya artinya. Sebelum saya tanya yang agak menukik gitu, kan itu bahayanya. Kalau nggak kita counter, syukur banget aku ya ada di barisan YouTuber Nusantara untuk mengcounter hoax. Ini sekelas profesor aja, kalau nggak kita kasih edukasi, misalnya data yang seperti apa yang bisa membalanskan, pasti akan terpengaruh. Pasti. Kalian nggak tahu aja gerakan awal-awal ketika Rismon bilang bahwa ijazah Jokowi fontnya itu nggak ditemukan di tahun itu. Wah, itu waktu itu geger. Bahkan banyak banget yang nggak percaya. Tapi setelah kita lawan pelan-pelan. Sekarang udah. Mereka tuh udah nggak punya senjata lagi sebenarnya. Kecuali ya tunjukin aja sih kalau memang itu asli. Ya elah. Ini Prof, kan kalau kita bicara ijazah itu kan kalau kita bicara tentang asli dan tidaknya, kan bisa jadi ijazah itu asli. Tetapi cara memperolehnya tidak benar. Iya bisa macam-macam. Iya macam-macam kan. Nah, Ya. jadi bisa aja ijazahnya benar, tapi ternyata tadi belangko institusi pendidikannya ada orang dalam dan lain sebagainya. Nah, karena itu kan juga dilihat dari skripsinya kan misalnya. Kalau skripsinya tidak ada atau bermasalah, ya pasti skripsinya bermasalah kan. Iya. Gitu. Tapi begini Prof, yang ingin saya terlepas ini kan, Prof kan banyak tuh pergaulannya di pemerintahan, di politik, di society. Apa struggle for power gini? Apa sebenarnya kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan bukan mantan wartawan waktu itu. Dia membuat buku Jokowi Undercover. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah apa begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Iya. Yang dia jadi yang dipermasalahkannya itu SD, SMP, SMA. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia itu memang agak ekstrim bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu orang iya berimajinasi. Oh maaf. Saya masih punya janji sama kalian guys ya. Saya punya janji sama kalian untuk menampilkan berita sesungguhnya
ketika ada yang menuding bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu palsu. Karena namanya itu kok berbeda-beda. Saya punya datanya itu. Oh iya, betul-betul. Saya akan up tuh nanti ya. Cuma di channel baru ya, Bang Boy. Nama channelnya Bang Boy guys ya. Jadi nggak jadi Drill Boy. Setelah dapat masukan dari Opung misalnya, memang masuk akal. Bang Boy. Bang Boy. Jadi teman-teman sekarang jangan panggil saya Mas Boy ya, Mas Boy. Jangan lagi guys ya. Bro, Nak Boy. Jadi Bang Boy aja ya guys ya. Oke, sip. Mantap, mantap. Lanjut. Lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Kemudian, itu kan digugat di perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Tapi begitu berjalan, Bambang Tri-nya ditangkap. Sehingga gugatan itu dicabut. Karena semua data adanya di Bambang Tri. Begitu Bambang Tri masih di dalam tahanan, diajukan lagi itu. Bersama aktivis lainnya, ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, kemudian ada Hatta Taliwang, ada 4 atau 5 orang yang mengajukan kembali. Oh, ada Taufik, jadi Taufik UI Watch. Diputus, tapi putusannya adalah NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, sekarang Pak Taufik, pakar pidana, mengajukan lagi. Tapi ada juga kemudian akhirnya teman-teman yang tadinya tidak ke ranah pidana, Egy Sujana CS, akhirnya melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember. Tidak diproses, tapi baru diproses setelah Pak Jokowi mengadakan pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya baru diproses, maksudnya dua-duanya diproses. Dua-duanya diproses. Oh, ya bagus lah. Dua-duanya diproses. Biar adil. Ya, tetapi proses terhadap pencemaran nama baik ini kelihatan jauh lebih masif, lebih cepat. Karena hari itu melapor, hari itu juga diperiksa. Tapi lucunya adalah tidak jelas siapa yang dilaporkan. Masih teka-teki. Nah, dari 3 fora ini, kalau sebagai statesman ya kan. Dalam waktu Prof Jimli ya, kok bego-bego banget lah si Repli ini. Lu kan dokter. Masa gitu ya gak paham? Ini kita mewakili isi hati dari Prof Jimli ya. Nah, kenapa aku bilang, lihat guys. Inilah framing cuci otak yang mereka lakukan ke para purnawirawan. Kayak ginilah mereka. Ini seorang profesor loh, berusaha ingin digiring. Pembahasannya nggak langsung ditanya, apa pendapat Prof? Enggak, karena seseorang ketika ditanya di awal, apa pendapatmu? Dan dia bilang, saya yakin itu palsu. Nanti sampai habis podcast, dia akan berusaha mempertahankan argumen dia bahwa ijazahnya palsu. Repli nggak mau itu. Di tahap awal, dia nggak mau bertanya mengenai itu. Ya, kata pengantar dulu, baru penggiringan sampai di titik ini. Oke, kita ikuti si otaknya si Repli, ya. Negarawan, Prof. Kan sebenarnya kan rakyat ini terlepas soal rivalitas politik misalnya. Rakyat ini kan punya right to know, hak untuk tahu sesuai dengan prinsip good government, clean government. Ini ijazahnya ini memang benar ada atau enggak, fake atau original. Nah, ada 3 forum sekarang berkembang, tetapi bisa jadi 3 forum tersebut tidak sampai kepada pembuktian adanya ijazah itu. Mungkin suggestion Prof seperti apa sebaiknya? Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan, politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada Jokowi, terpilihnya Gibran, ya kan? Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini, jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Makin banyak yang memusuhi, makin emosional pula,
maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Oke. Jadi itu hukum Ya kan? ekonominya, ada supply, ada demand, ada demand, ada gitu. supply. Ini Ada supply, ada sunatullah. demand. Ya, Sunatullah. Hukum kesetimbangan Ya kan? Archimedes. Nah, jadi Yes. saya perhatikan Aksi-reaksi. emosinya ini makin meluap, baik bagi haters Ya. maupun lovers. Lovers. Nah, makin tidak rasional. Dan kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Oke. Kan ini ada kaitan juga dengan impeachment, Oke. ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya Ya. bukan soal normatif, Ya. tapi Realitas politik. realitasnya nggak mungkin. Ya. Karena Bentar lo. Nggak, waduh Tuhan. Mantap sekali lagi Prof ini. Impeachment itu tidak mungkin. Nah, tapi ada gelarnya di bawah profesor ini yang hanya dokter. Udahlah dokter, dipecat 2 kali. Yang berkomen itu adalah Gibran. Ya, Gibran bisa dipecat karena ada alasannya. Pupu papa lah. Ijazahnya palsu lah dan sebagainya. Ada. Dokter dia dipecat 2 kali, dia jadi gelandang politik dia sekarang. Sementara profesor ngomong seperti ini. pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden. Iya. Karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Oke. Alasannya. Jadi 2/3 DPR, 2/3 di MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih yang meminta calon Gibran wakilnya itu. Mampus, Nah sehingga pasti dia melindungi. Iya dong. Nah maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir, gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi, kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawi-cawi. Mampus lo. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu, ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun. Gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029. Gitu nih. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan pasti tidak akan memuaskan. Tidak memuaskan pihak yang dikalahkan. Setuju. Gini, Prof. Jangan bilang tapi lagi Repli. Itu udah kodratnya itu. Lo bilang tapi lagi, nggak ada kata-kata tapi, Repli bangke, ya karena apa? Karena tujuan mereka itu adalah pokoknya klannya Jokowi dimusnahin, itu tujuan mereka kan, ya kan? Terserah lakuin lah. Yang mereka ini lupain guys ya, saya itu ada baca video, gobloknya mereka ini justru di momen-momen ini, kenapa? Mereka terus membenci Gibran, melecehkan Gibran, menghina Gibran. Gibran diam saja. Ingat, ketika ada haters, maka pelan-pelan akan ada yang lovers, yang bertumbuh terus. Nah, orang pada akhirnya akan bersimpati kepada Gibran. Gibran dihina, Gibran dilecehkan, Gibran nggak membalas. Tiba-tiba di terakhir dia bisa membuktikan bahwa yang kalian tuduhkan selama ini bukan saya. Pupu papa bukan saya. Mampus semua. Udahlah. Udah ini tahun 2029, bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Gibran calon kuat presiden Indonesia. Karena ulah-ulah mereka ini tanpa mereka sadari. Goblok. Sebenarnya kan orang harus gentleman ya dengan proses peradilan. Kan pernah mengatakan pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk menjawab persoalan. Iya. Nah, yang dituntut dari kalangan mereka yang menuntut soal ijazah ini sebenarnya ada sebuah forum
yang terbuka, yang transparan lah. Kemudian akuntabel, saintifik untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya. Soal misalnya konsekuensi nggak terlalu dipikirkan yang saya lihat observasi. Jelas. Makanya sebetulnya yang jadi objektum litis, objek permasalahannya itu ijazahnya ini kan. Ya. Ya kan? Tapi sekarang udah melebar. Misalnya Jokowi karena merasa diperlakukan tidak adil, dia kan mengadu. Ya kan? Nah, jadi pengaduannya itu pencemaran nama baik. Ya kan? Ya. Ada lagi kayak siapa namanya Gus Nur, ya kan, sama Babang Trito. Itu kan pemidanaannya itu kan tidak terkait dengan ijazah, tapi terkait dengan menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita di medsos, ya kan, mengenai ijazah palsu, mengenai ijazah yang mempermalukan dan macam-macam lah. Jadi melebar masalahnya. Pemidanaannya itu bukan kepada substansi. Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Dan memang kalau dicari anunya ya, misalnya ada usul tim independen segala macam, itu tetap aja kan harus memutus masalahnya. Nah, forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya itu asal dikelola dengan baik ya pengadilan. Cuma forum pengadilan yang mana? Kan kalau mau mempersoalkan ijazah, ini kan produk administrasi, mampus. Mestinya di pengadilan TUN, Tata Usaha Negara. Tapi TUN sudah kadaluarsa. Lalu kalau begitu di mana? Saya rasa apa yang dilakukan oleh siapa namanya yang di Solo tuh? Taufik. Dr. Taufik. Saya rasa mungkin itu jauh lebih baik. Tapi jangan dulu dipatahkan seperti oleh Mahfud bilang tupak tolak. Oh, ini kan masalah etika, mestinya bukan di situ. Jangan begitu. Ini kan hakim itu berhak untuk menilai nanti. Karena pada akhirnya kan dibutuhkan forum untuk memutus yang bisa diharapkan independen dan adil. Saya rasa perbuatan melawan hukum perdata dengan mempersoalkan ijazah itu saya kira salah satu cara yang mungkin gitu ya. Nah, jadi bukan mempersoalkan orang, tapi mempersoalkan ijazah. Benda matinya. Nah, itu mungkin lebih tepat dibanding dengan yang baris krim. Kalau baris krim itu melebar masalahnya. Prof, ada peraturan Mahkamah Agung. Nah, nanti kalau sudah terbukti bahwa ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Ini orang melakukan kebohongan publik. Seluruh rakyat Indonesia dibohongi, bisa begitu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah, ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan? Case close. Ya kan? Tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo, itu kan karena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Jadi case close saja, tutup. Nggak usah lanjut ke pemidanaan. Prof, yang Prof katakan itu memang ada mekanismenya. Itu Perma nomor 1 tahun 56. Jadi Perma itu mengatakan kalau ada kasus perdata dan pidana jalan bareng, maka diselesaikan perdatanya untuk menentukan hak-hak keperdataan. Nah, ini kan kalau berarti dari Repli nih ngomong seperti itu. Pantas kemarin si Roy Suryo ngotot ke Pak Arianto. Tapi kan sudah profesor jawab juga waktu itu kan. Kalau misalnya hak keperdataannya itu sudah jelas bahwa misalnya pemilik ijazah dan itu asli Jokowi, kan selesai. Pidananya kan nggak perlu lagi. Nah, cuman persoalannya, Prof, ini tiga-tiganya jalan. Jadi yang pidananya nggak di-stop. Bahkan sudah memanggil bukan saksi istilahnya apa,
pihak yang diundang untuk klarifikasi. Walaupun klarifikasi, tapi itu kan masih baris krim, belum ke pengadilan. Tapi Polda juga tidak jalan juga. Iya, artinya itu kan masih tingkat penyidikan. Kepolisian. Nanti di pengadilan bisa punya kebijakan bahwa itu di hold, ditunda gitu sampai putusan. Di Jogja apa Solo itu? Di Solo. Topik itu. Di Solo. Itu didahulukan. Nah, makanya di Solo itu nggak ada kata perdamaian, nggak ada mediasi. Apa mediasi itu? Langsung aja pembuktian di pengadilan. Tak, Jokowi bawa ijazah aslinya, pembuktian, oke, ini valid, dah, clear semua. Clear semua. Aduh, aku ngakak banget sama Refli. Lama tadi dia, rugi banget lah gue nih buat podcast sama Prof ini. Gue kira dia bisa nyerang Jokowi. Gue kira dia bisa nyerang Gibran. Dari waktu ini, malah pujian yang diberikan oleh Prof Jimli kepada Jokowi. Bahkan Prof ini malah kasihan sama Jokowi. Udah gitu, nyindir-nyindir gue lagi. Refli, si gelandangan politik yang 2 kali dipecat gak bisa kerja. Oke, thank you guys sudah ngasih video ini, ngasih recommended untuk saya bahas. Nah, ini kan jadi semangat saya karena akhirnya betul kata mbak-mbak itu, ini sebenarnya Prof Jimli ini tahu sebenarnya ini orang yang sebelah ini pinter, tapi karena dia bergaul sama otak-otak gorila, IQ gorila, jadi dia malah menurunkan kepintaran dia ikut bergabung dengan IQ gorila. Prof ini sedang mempertontonkan Refli Harun ini adalah contoh-contoh otak itu ya, jangan ditiru ya. Kalau sudah jadi dokter ya dokter saja, jangan menurunkan pengetahuanmu untuk pemuas nafsumu. Mampus. Thank you guys, support terus channel Bang Boy guys ya, share, jangan lupa support terus. Thank you, bye bye.